Opsi mediasi antara pihak Roy Suryo CS dan kubu Presiden ke-7 Joko Widodo soal polemik dugaan ijazah palsu kini mengemuka pasca audiensi publik bersama dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun kubu dari Roy Suryo CS melalui kuasa hukumnya Kozinuddin menyebut menolak usulan berdamai ini. Jadi apakah artinya kata damai sudah tidak mungkin terjadi pada kasus ini dan benarkah kasus ini akan sampai pada tahap pengadilan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber, yakni kuasa hukum Roy Suryo Abdul Sangaji serta Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam dua narasumber, Bang Sangaji dan juga Bang Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Bram. Selamat malam Bang Ade. Sehat selalu. Alhamdulillah dalam kabar sehat semuanya. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Jadi kalau saya mengutip apa yang disebutkan Mas Kozinuddin tadi setelah keluar dari Polda adalah tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan. Artinya menutup rapat-rapat pintu mediasi begitu, Bang Sangaji? Tidak ada mediasi terhadap dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh pihak manapun untuk mendamaikan perkara ini. Ya, perkara ini akan kami kawal sampai kemudian masuk di dalam proses pembuktian material. Kenapa? Karena hanya dengan proses hukumlah perkara dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini itu bisa menjadi terang benderang. Karena kalau ditempuh proses mediasi, itu malah akan mengaburkan esensi daripada perjuangan Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa untuk membongkar kepalsuan ijazah ini dari sisi penelitian ilmiah. Itu kalau dilakukan, berarti perjuangan mereka selama ini sia-sia gitu. Walaupun kemudian itu bisa paling tidak dalam logika awam saya menggugurkan 8 tersangka begitu ketika memang ini kasusnya selesai dicabut oleh yang melaporkan. Kalau kita bicara soal tersangka, itu tidak akan mempengaruhi status tersangka. Ya, artinya kalaupun kita tidak memilih untuk melakukan mediasi, ya tersangka tetap tersangka gitu. Ya, dan tersangka itu kan baru prasangka-prasangka. Belum terbukti apa-apa gitu loh. Jadi jangan ada narasi-narasi bahwa dengan penetapan tersangka ini seolah-olah dibangun satu stigma negatif bahwa Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tipa dan 5 tersangka lainnya itu sudah kalah, dalam dalam pertarungan hukum ini gitu loh. Jadi mereka belum kalah. Sekarang ini kan posisinya baru tersangka, apalagi tidak ditahan. Dengan tidak ditahan itu justru makin memberikan keyakinan kepada kami dan para tersangka bahwa memang perlu effort yang luar biasa untuk membongkar kepalsuan ijazah ini. Perlu effort yang luar biasa. Bang, di tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya sangat menyetujui apa yang dikatakan Bang kita Pak Gofur, Bang Sangaji. Kenapa? Kalau Bang Sangaji nggak mau damai sekali, ya sekali nih keinginannya nggak mau damai, tentu kami 5 kali nggak mau damai. Sama sekali tidak ada. Pak Jokowi tidak sama sekali kemudian dari awal ada niat kemudian menghentikan di tengah jalan jika ada permintaan maaf misalkan? Penghentian itu bukan dari kita. Ya, penghentian itu bukan dari pelapor. Misalkan tiba-tiba akan dicabut gitu, maksudnya nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan bahwa kalau Insinyur Joko Widodo Pak Presiden ke-7 ya Republik Indonesia itu sangat negarawan sebenarnya. Dari kemarin sebenarnya nggak mau persoalan ini sampai ke ranah-ranah itu. Tetapi ini saya melihat setiap hari, saya ulangin lagi dari tanggal bulan Februari 2020 itu sudah di-manage isu ini ya. Manajerial hoax ini sudah dilaksanakan oleh Roy Suryo CS. Ya, jadi ketika kemudian ada usulan yang baik itu dari beberapa pakar hukum, ya kan yang datang ke sana itu kan ke reformasi kepolisian kemarin itu kan bukannya dipanggil, ya mereka datang bermohon untuk audiensi, diterima, terus kemudian terjadi konflik of interest di situ, karena kan bukan bagian dari
kuasa hukum. Bang Ade, jadi maksud Ya. Anda apa Bang Ade? Apakah kemudian dengan apa yang Anda katakan tadi ada niat memang untuk bisa menghentikan dari kubu Bang Sangaji? Maksud Anda begitu? Tidak ada niat kayaknya dari kubu Bang Sangaji itu. Memang dari awal Roy Suryo, ya, saya tidak menganggap bahwa itu keinginan pengacara, ya. Karena kenapa? Itu bisa kena etik tuh. Pengacara kan nggak boleh apa keinginan klien. Jadi saya anggap keinginan Roy Suryo CS memang tidak ada untuk mau betul-betul mau bernamai. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kemarin kan mereka pecah agak berebut timnya tuh, katanya jangan ngaku-ngaku dan lain-lain sebagainya. Artinya ada kebaikan yang mungkin diberikan pendapat kepada sahabat-sahabat Roy Suryo CS, kubu Roy Suryo CS, tetapi itu nggak diterima baik mungkin oleh Roy, ya. Oke, maksud Anda ada Artinya perpecahan di sana begitu, Bang Ade? Iya, gitu loh. Jadi mereka ini gerasak gerusuk tanpa koordinasi kalau nampaknya, ya. Tapi apapun baik. bahwa apapun itu tidak ada koordinasi begitu, terus kemudian ya kan mereka mengatakan tidak mau damai, apalagi kita. Kita ini justru senang kalau sampai ke pengadilan, Bos. Oke, baik. Kenapa? Tahan di situ, Semua Bang. kan kuat. Nanti saya akan dalami lagi soal kenapa mau ke pengadilan. Saya ke Bang Sangaji dulu. Ada disebut perpecahan, tidak koordinasi dengan baik. Bang Sangaji, apa tanggapan Anda? Justru kami sangat solid dalam menghadapi proses penegakan hukum ini. Karena kami solid itulah, maka semua proposal perdamaian, mediasi, termasuk restoratif justice, itu secara tegas kami katakan tidak akan kami ambil. Kalau tadi Mas Ade menyebut 10 kali ditawarkan kepada Pak Joko Widodo kemudian dia tolak, kami 100 kali diusulkan, kami tolak 1000 kali. Jadi tidak ada perpecahan di dalam tim kami, ya. Kami sangat solid, ya. Kami meyakini bahwa perjuangan kami ini akan mampu membongkar juru bicara Bang ijazah ini. Sangaji, Refli Harun, dan siapa itu? Pak Segaf itu. Itu Bukan Bang Ade, aku perlu jelaskan ya Bang Ade, ya. Keluar tim kuasa hukum kami yang Bang Ade sebut nama-nama tadi, itu bukan tim kami. Saya tegaskan, itu bukan tim kami. Ya, kan sudah tadi disampaikan pada saat kami konferensi pers di Polda Metro Jaya. Upaya-upaya yang dilakukan itu adalah upaya segelintir orang yang mungkin kami nggak tahu apa kepentingannya dan disuruh oleh siapa dan diorkestrasi oleh siapa. Tetapi secara resmi, ya Bang Ade Darmawan, saya mewakili semua anggota tim kuasa hukum dan mewakili para tersangka, ya. Tidak ada opsi untuk menempuh mekanisme mediasi dan restoratif justice. Artinya kita akan menempuh the real battle di persidangan. Oke, artinya Bang Sangaji saya perjelas. Ide opsi mediasi bukan dari 8 tersangka, ya, bukan dari Mas Roy, Mas Rismon, Ibu Tifa, ya? Bukan berarti. Oh, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan legitimasi dari Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, dan juga tidak berkoordinasi dengan tim kuasa hukum gitu. Oke, ya, baik. Perlu saya ada penumpang gelap, ya, penumpang gelap nih ceritanya, ya, Bang Sangaji, ya. Ya, itu kan tafsir Bang Ade, ya. Iya. Bang Ade begitu lah, ya. Gini, Bang Sangaji. Oke, Abang, tahan dulu. Saya ingin loncat ke masalah kalau kemudian semuanya yakin ke pengadilan, konsekuensinya adalah semua dibuka gamblang, artinya baik 8 tersangka harus ada di sana, Pak Jokowi memberikan keterangan di sana, seberapa siap sebetulnya dari masing-masing kubu, dari abang-abang sekalian untuk bisa ada di pengadilan nanti? Bang Ade terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita dari awal itu sudah pasti siap, Bang Bram. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena kita pelapor. Ya, beda Bang Bram. Kalau kita ini terlapor pasti berbeda. Tetapi ini ada terlapor ngotot, saya paling senang yang kayak gini nih. Tapi ya artinya Pak Jokowi juga akan siap, rela hadir dan memberikan semua keterangan, ditanyakan oleh semua pun dari pihak tersangka, begitu Bang? Difitnah saja sudah dari tahun 2020, Bang Bram. Difitnah saja Pak Jokowi sudah merasakan, apalagi cuma ditanya, Bang. Nggak ada apa-apanya itu, ditanya itu pasti siap beliau. Jadi ada kepastian Pak Jokowi pasti akan datang, ya? Pun dalam fase apapun di pengadilan nanti?
silahkan dikonfirmasi sama CNN, sama beliau. Saya yakin jawaban beliau 1000% siap. Oke, baik, baik, Bang Sangaji. Gitu. Kalau dari pihak Anda seperti apa? Kesiapannya di pengadilan membuka semua apa yang kemudian Anda sampaikan di awal tadi? Kalau untuk proses peradilan kan memang masih jauh ya. Penetapan tersangka ini kan barulah satu pintu awal dari satu sistem peradilan pidana yang masih panjang, Bang Ade. Jadi kita saat ini belum terlalu memikirkan satu proses persidangan ke depan. Justru yang kami pikirkan sekarang, tadi di Polda Metro Jaya, kami mengajukan dua hal. Pertama adalah kami minta supaya segera dilakukan gelar perkara khusus, dan kemudian yang kedua, segera dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi meringankan dan ahli-ahli meringankan bagi kami. Tapi saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Bram tadi. Ini menarik ini, ya. Terkait dengan kesiapan para pelapor, kalau Bang Ade sih saya pikir sih siap untuk dimintai keterangan gitu ya dalam persidangan. Dan persidangan itu kan akan terbuka untuk umum. Kalau Bang Lecumanan sebagai pelapor juga saya rasa siap. Samuel Sueken juga pasti siap. Kemudian Bang Andi Azwan juga pasti siap. Dan yang lain pendukung Pak Jokowi kan siap semua. Tetapi kami pastikan bahwa Pak Jokowi mempunyai kewajiban hukum untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban. Oke. Karena apa? Jadi yang maksud Jokowi Anda bukan tidak lagi siap presiden, jadi adalah tidak punya siapa, lagi Bang hak Sangaji? imunitas. Bang Sangaji, perlu saya garis bawahi. Jadi yang menurut Anda tidak siap kemudian hadir? Ya artinya kalau kita lihat nanti kesiapan Pak Jokowi kan berarti Pak Jokowi harus dimintai keterangan secara gamblang. Kalau orang pernah mengikuti kuliah, pasti dia bisa jawab pertanyaan. Oke, dan menurut Tapi Anda kalau orang tidak itu Pak pernah Jokowi mengikuti siap atau kuliah, tidak, Bang Sangaji? pasti akan panas dingin. Saya pastikan Pak Jokowi akan panas dingin menghadapi proses persidangan. Oke, ini menarik. Kemajon. Nah ini sangat kemajong Bang Bram. Oke, Ya, kenapa? Bang Bram, Kenapa kemajon? Apa yang bisa Anda jelaskan? kemajon karena gini, memastikan seseorang panas dingin lah, seolah-olah Pak Insinyur Joko Widodo ini nggak berani lah. Bos, dari tahun 2020 bos, fitnah sudah menghantam situasi kebatinan keluarga besar Insinyur Joko Widodo dan dihadapi dengan apa? Ikhlas bos. Apalagi kalau cuman persoalan ditanya jawab bos. Aduh, itu hal kecil sekali. Intinya begini Bram. Saya mau menyampaikan, mau tambahkan di sini bahwa apapun yang dilakukan pihak-pihak teman-teman yang sudah menjadi tersangka itu adalah tentu instrumen hukumnya ada. Monggo, kerso silakan dilaksanakan. Namun perlu saya ingatkan, ya, ini masih ada 5 yang belum diperiksa. Saya minta juga Polda Metro Jaya untuk segera memeriksa tuh. Setelah itu, harapan saya Bang Bram masih tetap dalam pendirian. Setelah pemeriksaan kelar, mau itu 3 bulan, mau sebulan, mau 2 bulan, yang penting semuanya selesai, keinginan mereka sudah diakomodir. Baik. Tahan. Itu permohonan kami. Oke, baik. Terakhir, Bang Sangaji. Saya akan kasih kesempatan kepada Bang Sangaji. Termasuk soal, saya akan menanyakan, ada isu soal pencekalan katanya terhadap Mas Roy Suryo. Benarkah demikian? Termasuk itu, Bang Sangaji? Ya, itu udah nyata. Ya, secara resmi kami belum mendapatkan informasi itu ya, Mas Bram ya, terkait dengan pencekalan. Tetapi kami baru mendapatkan lewat berita media massa. Artinya, perlu juga kami pastikan dulu dari sisi dokumen yang atau surat pencekalan yang diajukan Polda Metro Jaya ke imigrasi. Itu satu hal. Hal yang kedua ini menarik nih. Kalau Pak Joko Widodo dari tahun 2000 berapa itu merasa dirinya difitnah, ya kan? Sebetulnya Pak Joko Widodo punya opsi yang sangat sederhana untuk memitigasi resiko ini. Sejak dari awal kan Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tipa meminta, kalau itu ijazahnya asli, ya tunjukkan kepada rakyat, selesai. Tidak akan lagi kita berdebat seperti ini. Tidak akan ada lagi penetapan tersangka, kemudian tidak akan ada lagi proses peradilan, Pak Jokowi juga tidak akan dipanggil juga untuk diperiksa keterangan. Karena ingat, gini, Bang Ade ya, Pak Joko Widodo kalau kemudian dimintai keterangan sebagai saksi kan tidak ditemani oleh Bang Ade, tidak ditemani oleh kuasa hukum. Hanya sebagai seorang saksi yang berdiri di kursi atau duduk di kursi saksi, kemudian disitulah disorot oleh semua media, ditonton oleh semua rakyat Indonesia, dan hakim, jaksa penuntut umum, kemudian pengacara dan tersangka, kemudian disitulah melakukan penggalian terhadap keterangan-keterangan Pak Joko Widodo. Kalau Pak Joko Widodo itu pernah kuliah, pasti keterangannya mantap. Tapi kalau tidak pernah kuliah, saya yakin
berdasarkan pemeriksaan pembuktian material dalam persidangan akan terbongkar dengan sendirinya kepalsuan ijazah ini. Oke, baik. Kita akan lihat kemudian perjalanan berikutnya. Tahan, Bang Ade. Waktu kita sudah habis, mungkin kita lanjutkan di diskusi mendatang. Terima kasih kesempatannya kepada Bang Ade dan juga Bang Sengaji. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.